Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat CBA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita masih di buku Durusul Lughah jilid yang kedua. Terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan pelajaran yang ke-23 ya. Maka kesempatan kali ini kita masuk di pelajaran baru, bab baru, yaitu di pelajaran yang ke-24 ya. Ad-darsul rabi' ya, ad-darsul rabi' wal isrun ya. Pelajaran yang ke-24. Nah, di halaman ya, silakan bisa dibuka di halaman 161 ya. Sudah bisa dilihat di situ? Sudah. Nah, ya. Ad-darsul rabi' wal isrun ya, pelajaran yang ke-24 ini ya, lihat di situ judulnya tentang al-adadu. Apa? Al-adadu ya. Adad, tentang apa? Angka. Nah, sebenarnya pembahasan tentang angka-angka ini atau lebih lengkapnya adalah al-adad wal ma'dud, angka dan bendanya. Ini sudah secara bertahap kita bahas ya, kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, sudah dicicil ya pembahasan-pembahasannya. Nah, di sini ibarat katanya adalah ini dirangkum, dikumpulkan yang tadinya sudah kita pelajari bertahap, dicicil, terpisah-pisah. Nah, di sini kita kumpulkan ya untuk mereview, untuk mengingat, untuk lebih mempermudah membedakan ya antara kaidah-kaidah al-adad wal ma'dud yang ada. Ya, karena kita tahu beda kelompok angka, nanti beda lagi aturannya, gitu kan? Walaupun nanti di pelajaran 24 ini mungkin saja ada yang baru yang belum pernah dipelajari pada sebelum-sebelumnya, tetapi banyak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Artinya pembahasan kita kali ini bukan pembahasan yang asing atau pembahasan yang benar-benar baru. Nah, ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan al-adad. Silakan bisa dilihat di halaman 161. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat semuanya sudah siap dengan bukunya masing-masing, jilid 2 halaman 161. Nah, di sini kalau kita lihat mulai dari angka 1, kemudian angka belasan, angka puluhan, kemudian sampai ratusan, dan juga ada ribuan ya, bahkan ada sampai ratusan ribu. Nanti kita akan bahas secara berurutan. Nah, baik, di halaman 161 ya. Ini dimulai dari angka 1 dan 2. Nah, kalau kita mau bagi-bagi kelompok kaidahnya, maka yang pertama adalah 1 dan 2. 1 dan 2 ini memiliki kaidah yang berbeda nanti dengan 3 sampai 10 gitu ya. Maka kita kelompokkan yang pertama dulu. Kalau kita mau kelompok yang pertama adalah kelompok angka 1 dan 2. Nah, maka silakan dibaca dulu untuk angka 1 dan 2. Silakan baca. Talibun wahidun. Nah, sampingnya Talibatun wahidatun. iya, ini artinya apa? Satu siswa, kemudian satu siswi. Terus yang 2 Talibani ithnani. Talibani ithnatani. Nah, kaidahnya yang perlu diingat, sekali lagi ini sudah pernah dipelajari, ini untuk mengingat saja. Kaidahnya untuk diingat, untuk kelompok angka 1 dan 2, kaidah al-adad wal ma'dudnya adalah mereka kaidah yang pertama ini sama jenis. Jenis. Apanya yang sama jenis?
angka dan bendanya. Kalau kalau bendanya muzakkar, maka angkanya harus Muzakkar. muzakkar. Contohnya apa? Tolibun wahidun. Ya, wahidun ya, tolibun wahidun. Tolibun muzakkar, maka wahidunnya harus Muzakkar. muzakkar. Nah, kemudian kalau bendanya muannas, maka angkanya harus muannas. Contohnya tolibatun wahidatun. Sama, angka 2 juga tolibani ithnani. Tolibani ithnani. Ya, ini sama-sama Muzakkar. muzakkar. Nah, kalau muannas tolibatani ithnatani. Nah, ini sama-sama muannas. Jadi secara ringkasnya untuk angka dan 2 itu mengikuti kaidah apa? Naat man'ut. Iya, naat man'ut itu kan harus harus sama jenis. Kemudian juga kondisinya harus sama. Keadaannya harus sama. Kalau marfu ya marfu, kalau majrur ya majrur, kalau mansub ya mansub. Maksudnya apa? Misalnya nih, kan tolibun wahidun. Adat dan madudnya sama-sama apa? Marfu. Nah, kalau toliban menjadi Wahidan. Nah, kalau tolibin Wahidin. nah gitu ya. Jadi untuk angka 1 dan 2 mengikuti kaidah naat man'ut. Paham di sini? Paham. Baik, udah sering diulang ya. Baik, sekarang kelompok yang kedua, kaidah kelompok yang kedua adalah dari angka 3 sampai dengan angka berapa? 10. Nah, antum kalau mau dikasih garis pembatas tuh 1 dan 2 kasih pembatas, seret di garis. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah 3 sampai 10 kasih garis set gitu. Nah, untuk 3 sampai 10 lihat kaidahnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kaidahnya untuk adat wal ma'dud angka 3 sampai 10 adalah pertama, dia berbeda jenis. Ya, kalau 1 2 itu sama jenis, sedangkan 3 sampai 10 beda jenis. Apanya? Adatnya dan ma'dudnya. Ya, lihat contohnya, coba baca ya. Salah satu tullabin. Nah, satunya. Salasu tolibatin. Nah, lihat ya. Salah satu tullabin. Salah satu ini apa? Jenisnya muannas. Tullabin Muzakkar. Ya, tullabin ini muzakkar. Tolibun kan jamak dari tolibun. Tolibun itu kan apa? Muzakkar. Nah, jadi kalau bendanya muzakkar, maka angkanya harus muannas. Ini kaidah yang pertama. Apa kaidahnya? Adat dan madud berbeda jenis. Nah, kemudian kaidah yang keduanya adalah ma'dudnya bentuknya adalah jamak majrur. Ya. Boleh antum tulis di sampingnya ya. Kalau kelompok pertama 1 dan 2 kaidahnya naat man'ut. Naat man'ut itu kan sama jenis, sama kondisinya. Nah, yang kedua, kelompok kedua antum boleh tulis kaidahnya yang pertama adat dan ma'dud berbeda jenis. Ya, tulis kaidah pertama adat dan ma'dud beda jenis. Disingkat aja gitu. Adat ma'dud beda jenis. Ya, tulis seperti itu ya. Oke, sudah. Kaidah yang keduanya adalah ma'dudnya jamak majrur. Nah, gitu. Jadi dua kaidah itu. Kaidah pertama tadi apa? Adat ma'dud Beda jenis. Kemudian kaidah yang kedua ma'dudnya majrur. Ada satu lagi tadi, jamak majrur. Lengkap ya. Ma'dudnya jamak majrur. Jadi nggak boleh mufrad, tapi bentuknya jamak. Tullabin ya kan. Salah satu tullabin. Nah, tullabin ini jamak dan majrur. Nah, contoh yang muannasnya, yang bendanya muannas sampingnya tuh. Ya, salasu tolibatin. Nah, tolibatin ini kan muannas, maka angkanya salasun, muzakkar, enggak ada tamar butohnya. Paham ya? Kemudian madudnya apa tadi?
Madudnya jamak, jamak majrur. majrur. Nah, ya. Tholibatin ini kan jamak. Ya, jamak dari apa? Tholibatin. Tholibatin. Ya, apa tholibatun? Jamaknya kan tholibatun, dipanjangin. Atun. Nah, tapi kemudian dimajrurkan menjadi Kasroh. kasroh, jamak majrur. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Ya, tadi kok keadaannya dua. Apa namanya keadaannya? Aturannya, kaidahnya. Adat dan madud beda jenis. Kemudian kaidah keduanya Madudnya jamak majrur. Nah, silakan dibaca dari 3 udah ya, dari angka 4 sampai 10. Dibaca artikan, baca artikan gitu ya. Nah, silakan. Arba'atu tullabin. Nah, 4 siswa. nah, Arba'u tholibatin. 4 siswi. nah, Khamsatu tullabin. 5 siswa. ya. Khamsu tholibatin. Nah. 5 siswi. Nah, Sittatu tullabin. 6 siswa. Sittu tholibatin. 6 siswi. Sab'atu tullabin. 7 siswa. Sab'u tholibatin. nah, 7 siswi. Samaniyatu tullabin. 8 siswa. Samani tholibatin. nah, 8 siswi. Tis'atu tullabin. 9 siswa. Tis'u tholibatin. 9 siswi. Asyaratu tullabin. 10 siswa. Asyru tholibatin. 10 siswi. nah, ya, yang tadi antum baca ya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga ikut baca ya seperti tadi. Kalau belum ikut baca, coba di stop dulu audionya, baca seperti tadi, baca terjemahkan. Nah, kalau sudah baca, maka kita bisa mencermati kaidahnya sama semua tadi. Adat dan madudnya beda jenis. Kemudian ma'dudnya adalah jamak majrur. Gampang ya. Untuk menjadikan angka adat itu mudzakkar atau muannas, bedanya hanya di mana? Tak marbutoh aja ya. Salah satu menjadi salasu gitu. Bedanya ada di tak marbutoh ya. Tak marbutoh itulah yang menjadikan kata itu menjadi apa? Muannas. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yang berbeda, yang apa namanya unik, ini di angka 8 pertama, lihat angka 8 kan. Kalau yang pertama dibaca sama niyatu gitu kan, sama niyatu. Sedangkan ketika apa muannasnya, tak marbutohnya apa dihilangkan, cuman iya-nya itu bunyinya sukun ya. Jadi sama ni ya, bukan sama niyu ya, bukan apa sama niyu, berbeda dengan yang lain. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yang agak berbeda adalah di angka 10. Lihat angka 10 untuk yang pertama kan asyaratu tullabin ya, asyaratu tullabin. Nah, untuk yang ma'dudnya muannas kan tak marbutohnya dihilangkan. Tapi ada yang beda di situ. Apa yang beda? Apa? Sukun. Huruf shin ya. Shin. Sukun. Asyru. Kalau sebelumnya kan apa? Asyaro. Iya, asyaratu. Fathah kan shinnya. Tapi ketika di sini menjadi Sukun. Apa yang mencirikan atau apa tipsnya ya untuk membedakan ini? Kita lihat di ma'dudnya. Jadi kalau ma'dudnya itu muannas, maka shinnya apa? Sukun. Shinnya disukunkan ya. Jadi asyru, bukan cuman menghilangkan apa? Tak marbutoh, tapi shinnya juga dihilangkan. Ya, antum kalau bisa dilingkari tuh. Dilingkari untuk kata asyaratu, lingkari, dan kata asru dilingkari supaya menjadi apa? Perhatian. Nanti kalau murojaah ingat itu. Nah, di situ ada kekhususan perlakuan ya. Kemudian sama niu, yang sama niyatu menjadi sama ni, itu juga dilingkari. Itu kekhususan ya, biar antum apa ingat ya. Paham di sini ya? Paham. Kaidah untuk kelompok yang kedua ya. Ya, ada 2 tadi. Terus kalau antum lihat itu di samping itu ada tanda apa?
X. Ada tanda centrang Centang. dan tanda silang. Nah, tanda centrang itu tadi berlaku untuk yang pertama, maksudnya apa? Centrang sama jenis maksudnya. Madud, adat dan madudnya sama Sama jenis. jenis. Sedangkan tanda silang untuk kelompok yang kedua maksudnya adalah adat dan madudnya bertolak belakang, tidak sama jenisnya gitu ya. Itu maksud penulis memberikan tanda centrang dengan tanda silang. Yaitu membedakan kaidah jenisnya. Jenisnya sama atau beda untuk adat dan madudnya. Paham ya? Paham. Baik. Itu kelompok yang kedua. Nah, kita lihat sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu mana? Kelompok yang ketiga kalau mau diberi garis pemisah itu adalah 11 dan 12. Dua angka saja, dua bilangan saja. Yaitu berapa? 11 dan 12. Kaidahnya apa? Lihat tuh kaidahnya. Kaidahnya centrang dua kali. Nah, angka 11 itu kan ada dua angka. Pertama ada angka 1, yang kedua ada angka 1. asyara. Ada angka 10. Lihat, Iya. ahada, asyara. Ini dua Dua angka. Ya, ada dua angka. Pertama angka ahada, yang kedua angka asyara. Nah, centrang dua kali ini menunjukkan kaidah untuk dua angka tadi. Apa itu maksudnya? Angka yang pertama centrang berarti apa? Sama jenis. dengan apa? Dengan angka puluhan. Dengan makdudnya. Ini yang sedang kita bandingkan, angka dan makdud. Adat dan makdud. Maksudnya centrang ini angka yang pertama sama jenis dengan makdudnya. Centrang yang kedua adalah angka yang kedua pun sama jenis dengan makdudnya. Iya. Maksudnya ahada asyara. Ahada ini apa? 1. Ya, kata lain dari wahid. Ya, 1 tapi dia wahid mudzakar, ahada juga mudzakar. Jadi kalau untuk angka 11 bukan pakai wahidun ya, tapi pakai ahada. Ya. Ahada ini mudzakar. Karena apa? Karena toliban ma'dudnya mudzakar. Nah, asyara ini mudzakar. Ya. Toliban juga mudzakar. Jadi baik ahada maupun asyaronya dia sama jenis. Ya, coba dibaca dulu. Ahada asyara toliban. Nah, tarjim. 11 siswa. Iya, terus. Ihda asyrata tolibatan. Nah, 11 siswi. iya, lihat ya. Untuk ihda asyrata tolibatan. Nah, makdudnya apa? Tolibatan kan? Ini mu'anas. Nah, tadi kaidahnya apa? Centrang. Angka pertama harus mu'anas, angka kedua juga harus mu'anas sama jenis. Nah, ihda ini adalah bentuk mu'anas dari ahada. Nah, asyrata ini bentuk mu'anas dari asyara. Paham ya? Jadi centrang dua ini angka pertama dan angka kedua sama jenis. Untuk kaidah apa? Angka 11 dan 12. Ingat, ini kelompoknya kelompok khusus 11 dan 12. Nah, tadi kan sudah dibahas ya tentang kapan kita ketika 10, kapan kita apa? Memfathahkan shin dan kapan kita mensukunkan shin. Nah, pada kata 11 yang pertama ahada asyara toliban. Asyara, kenapa asyara bukan asyra? Kenapa shinnya difathahkan yang pertama bukan sukun? Karena madudnya mufrad. Bukan mufrad. Madudnya mudzakar. Nah, tadi kan udah samain tuh. Kalau madudnya mudzakar, angka 10 itu asyara atau asyarota. Kita lagi apa? Lagi mencoba memperhatikan huruf shinnya nih. Ya, pada angka 10 pun sama tadi. Kalau ma'dudnya mudzakar menjadi asyarota, shinnya hidup. Sedangkan ketika mu'anas asyru tolibatin, 10 siswi. Jadi ngelihatnya gitu. Kalau ma'dudnya mudzakar, maka shinnya hidup, asyara. Ya. Pertanyaannya di angka 11 ahada asyara, kenapa bukan asyarota? Karena ini kaidahnya berbeda.
Ya, itu apa? Harus sama Sama jenis gitu dengan kelompok yang sebelumnya. Nah, kemudian ihda asyratan, lihat. Asyrata kan sinnya sukun. disunkunkan, beda dengan angka 10 yang sebelumnya. Asyaratu tullabin, sinnya hidup. Pokoknya kayak ngelihatnya patokannya itu adalah ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muannas, maka angka 10 itu sinnya sukun. Ya, sukunkan. Kalau ma'dudnya apa? Muzakkar, maka sinnya difathahkan, dihidupkan. Paham ya? Paham. Ya. Oke, yang 12. Itsna asyara taliban. Iya. 12 siswa. Itsnata asyrata talibatan. Ya, sama kaidahnya kan. Untuk angka pertama dan angka 2 sama jenis ya dengan madudnya. Itsna ini asalnya kan itsnani, tapi untuk angka 11 ya menggunakannya itsna gitu. Itsna asyara taliban. Itsnata asyrata talibatan. Centrang ya. Kemudian dia untuk angkanya adatnya sama ya, dia apa namanya, istilahnya adalah mabni alal fathi. Dia tetap dengan apa? Dengan fathah belakangnya ya. Ahada da, asyara ro ya. Ihda, nah ihda karena ada alif bengkok maka nggak kelihatan di situ. Ini alif nggak berharokat. Nah, asrota taknya fathah. Jadi untuk angka belasan itu mabni alal fathi ya. Dia tetap atas fathah. Jadi difathahkan semua. Ya. Nggak mengenal apa? Nggak mengenal marfu, majrur, nggak mengenal apa? Bukan majzum. Apa namanya? Mansub ya. Nggak mengenal marfu, mansub ataupun majrur. Berbeda dengan kelompok sebelumnya ya, kayak misalnya kita lihat angka 3 misalnya, kelompok yang kedua angka 3 kan salah satu. Ini bisa menjadi salah sata, bisa menjadi salah sati, tergantung posisi dalam kalimatnya, keadaannya apa. Tapi kalau angka belasan dia nggak bisa berubah, fathah semua, fathah terus ya, makanya istilahnya mabni, tetap fathah ya. Ini berlaku nanti untuk angka 13 juga sampai dengan angka 19. Oke. Itu kelompok yang ketiga, yaitu angka 11 dan 12. Nah, kelompok yang ke berapa berarti sekarang? 4. Keempat itu adalah kelompok angka 13 ya sampai dengan 19. Nah, lihat itu ada tandanya. Tandanya apa? Di halaman berikutnya kan 13 tuh terpisah ya dengan temannya ya, temannya di halaman berikutnya 14 tuh. Kita lihat langsung aja di halaman 14 ya. Nanti kaidahnya sama ya, maksudnya angka 13 ngikut ke 14 sampai 19. Jadi kelompok yang kedua adalah 13 sampai 19. Tapi kita lihat di halaman berikutnya biar utuh gitu. Antum kalau mau kasih garis, kasih tuh garisnya. Kasih garisnya sampai angka berapa? 19. Nah, tandanya di situ lihat tandanya apa yang sampingnya? Centrang Sama silang. Ya, kira-kira antum bisa menerka nggak centrang yang pertama itu apa? Silang apa? Bacanya dari ini ya, bacanya dari kanan sebagaimana bahasa Arab. Berarti yang pertama apa? Silang. Silang, yang kedua centrang. Nah, kira-kira maksudnya apa? Seperti tadi yang Ana sampaikan kan di 11 sama 12 ada 2 centrang. Centrang yang pertama untuk siapa? Centrang yang kedua untuk siapa? Kalau ini yang pertama silang, yang kedua centrang. Nah, silangnya kira-kira untuk? Silangnya angka yang pertama. Kan 14. Itu ada 2 angka kan? Angka yang pertama adalah 4. Ya kan, arba'ata asyara. Angka pertama arba'ata, angka yang kedua asyara. Jadi silang ini untuk arba'ata. Maksudnya apa?
silang ini? Beda beda jenis jenis dengan makdudnya. iya, dengan makdudnya itu Toliban. tolibana gitu. Silang yang pertama untuk arba'ata. Nah, lihat arba'ata ini kan muannas. Sedangkan toliban Muzakkar. iya, makanya silang. Maksudnya beda Beda. jenis. Nah, kalau centang yang kedua mana? Untuk mana? Asyaro. Asaro, yaitu asaro itu kan apa? Jenisnya Jenisnya muzakkar. mudzakkar. Kenapa? Karena centrang dia harus sama jenis dengan toliban. Paham ya? Tanda centrang apa? Pertama silang, yang kedua Centrang. centrang. Ini berbeda dengan apa? 11 dan 12. kalau 11 12 sama-sama centrang. Yang ini yang pertama harus beda jenis, sedangkan yang kedua sama jenis. Bisa dipahami? Coba baca dari arba'ata. Ini kaidah ini ikut juga yang 13 ya. Tapi kita langsung masuk ke 14 saja biar karena itu terpisah di halamannya. Arba'ata asyaro toliban. Naam, tarjim. 14 siswa. Iya. Arba'a asyrata tolibatan. 14 siswi. Iya, lihat arba'a yang siswi ya. Arba'a ini mudzakkar karena tolibatan, siswi harus beda jenis. Sedangkan kata yang keduanya centrang sama jenis, muannas asyrota. Nah, asyrota kenapa kok ini shinnya sukun? Karena Bukan asyarota. Kenapa bukan asyarota tapi kenapa asyrota? oh karena makdudnya muannas. Iya, udah pintar ya, udah paham ya. Karena makdudnya muannas, huruf sinnya disukunkan. Nah, gitu. Kaidahnya adapun untuk ininya tadi udah dijelasin, untuk angka 11 sampai dengan kelompok angka 11 12 itu sama dengan angka 13 sampai 19 dalam hal untuk angkanya itu mabni alal fathi. Kan fathah semua ya. Arba'a asrota. Arba'ata asyaro gitu. Ini udah dipahami ya kaidahnya ya. Nah, yang belum kita jelaskan apa? Makdudnya. Nah, antum tambahin tuh. Kan kalau untuk angkanya udah dikasih tanda silang dan Centrang. Nah, untuk makdudnya antum tulis di bawahnya. Makdudnya itu adalah apa? Mufrad mansub. Nah, sama juga ya untuk yang tadi yang kelompok yang ketiga, yang 11 dan 12 antum di bawah kan ada centrang-centrang tuh kan? Sama tulis juga makdudnya mufrad mansub. Ya, ini untuk 13 dan sampai dengan apa? 19 juga sama mufrad mansub. Makanya toliban semuanya kan fathah semua kan? Kemudian yang muannasnya juga tolibatan fathah dan mufrad. Ya, udah ditulis? Sudah. Udah ya, baik itu. Apa namanya? Kelompok yang keempat. Paham ya di sini ya? Paham. Oke, ya, paham ya. Nah, kemudian kelompok yang kelima ini adalah angka 20. Nah, angka 20 kita katakan di sini ini adalah angka puluhan. Nanti di sini kaidahnya sama dengan angka puluhan yang lain. Puluhan 20, 30, 40, 50 dan seterusnya gitu. Jadi angka 20 ini ya, ini nanti gabungnya antum loncat tuh sampai dengan angka 30 ke bawah ada. Ya. Ya, kan 30 terus setelahnya di halaman berikutnya 40, 50, 60, 70 sampai dengan 90 itu. Ya, nanti ini kaidahnya nyambung ke sana. Ya, maka kita bahas ke situ dulu ya, angka puluhan. Jadi nanti dari angka 30 sampai angka 21 sampai 29 kita loncatin dulu. Kita ke angka puluhan dulu. Dari angka 20, 30, 40 sampai 90. Antum kasih pembatas atau kasih kotak untuk 30 sampai dengan 40. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah angkanya itu ya, antum tulis di samping di tempat yang kosong itu a'dad ya. Untuk a'dad ya, a'dadnya itu mengikuti kaidah
apa? Jamak kan baru ya. Ini baru terakhir nih pelajaran yang anyar sebelumnya kan. Angkanya mengikuti kaidah jamak muzakkar salim. Itu antum tulis begitu. Angkanya mengikuti jamak muzakkar salim. Iya, tulis begitu ya. Kaidah yang pertama untuk angka puluhan 20 sampai dengan 90 adatnya sama dengan gitu aja ya. Untuk ringkas supaya catatannya ringkas, kaidahnya satu, adat sama dengan jamak muzakkar salim. Jadi senantiasa dalam keadaan jamak muzakkar salim. Ya, jadi nggak ada yang jamak muannas salim, tapi jamak muzakkar salim. Terlepas dari ma'dudnya, baik ma'dudnya muzakkar maupun ma'dudnya muannas. Contoh misalnya, langsung ya ke 30. Baca coba. Salasuna taliban. Nah, terus 30 siswa. Oke. Salasuna talibatan. 30 siswi. Iya, lihat ya. Baik siswa maupun siswi bentuk angkanya sama. Salasuna, enggak ada bedanya. Yaitu apa? Jamak muzakkar salim. Itu kaidah yang pertama ya. Kemudian kaidah yang kedua untuk kelompok ini adalah ma'dudnya mufrad mansub. Kayak tulis yang kaidah 2 untuk angka puluhan ma'dudnya mufrad mansub. Jadi yang pertama tadi apa? Adatnya sama dengan jamak muzakkar salim. Kemudian 2 ma'dudnya mufrad mansub. Iya, tulis ya. Oke, ikhwah dan akhwat yang ada di rumah juga tulis tuh kaidahnya. Baik, baca dari angka 20, 30 sampai dengan 90. Silakan. Ishruna taliban. 20 siswa. Ishruna talibatan. 20 siswi. Ya, langsung loncat dulu. Salasuna taliban. 30 siswa. Salasuna talibatan. 30 siswi. Arba'una taliban. 40 siswa. Ya. Arba'una talibatan. 40 siswi. Khamsuna taliban. 50 siswa. Khamsuna talibatan. 50 siswi. Sittuna taliban. 60 siswa. Sittuna talibatan. 60 siswi. Sab'una taliban. 70 siswa. Ya. Sab'una talibatan. 70 siswi. Ya. Samanuna taliban. 80 siswa. Samanuna talibatan. 80 siswi. Tis'una taliban. 90 siswa. Tis'una talibatan. 90 siswi. Iya ya. Jadi ini kaidah yang ke kelompok kelima ya. Iya, kelompok yang kelima ya. Lihat kalau tadi antum sudah baca semuanya konsisten kaidahnya. Yang pertama adatnya, angkanya itu adalah jamak muzakkar salim, sedangkan ma'dudnya adalah mufrad mansub ya. Mufrad mansub. Ya mungkin segini dulu ya, biar apa? Biar bisa terserap dengan baik ya. Nanti antum murojaah lagi. Baru ada 5 kelompok ya. 5 kelompok. Kelompok yang pertama apa? Kita lihat angka 1 dan 2. Kemudian kelompok kedua 3 sampai 10. Iya. Kemudian kelompok yang ke 3 11 sampai 12. Kelompok keempat 11 sampai 13. Oh iya, 13 sampai 19. Iya, kelompok kelima 20 sampai 90. Iya, angka puluhan. Angka puluhan ya, 20 sampai dengan 90. Nah, itu ya kaidahnya. Baik, kita coba kelompok 1 2 ya tadi. Kelompok 1 itu ditanda apa? Centrang, tahu ya maksudnya sama jenis. Sama jenis. Kemudian kelompok yang kedua tanda silang, tahu kan ya maksudnya apa? Beda jenis. Nah, di kelompok yang kedua ini antum tambahin kalau misalnya tadi belum ditulis, yang silang ini kan untuk adatnya kan. Tambahin yang di bawahnya ma'dudnya jamak majrur gitu. Kalau belum ditulis, antum tulis di bawah tanda silang kelompok yang kedua ma'dudnya jamak majrur atau ma'dud sama dengan
jamak Jamak majrur. Ya, 5 kelompok dulu, 5 kaidah. 5 kelompok ini kaidahnya berbeda beda. Harus dihafal, harus dipahami. Ya, segini dulu antum murojaah, antum resapi, antum pahami, antum kuasai. Nah, insyaallah kita lanjutkan untuk kelompok kaidah adat wal ma'dud lainnya pada kesempatan berikutnya insyaallah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.